Bapak Ibu Saudara sekalian, akhir tahun sering menjadi waktu refleksi untuk kita sekalian. Kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita selama 2024. Dan menghadapi tahun yang baru, kita mencari akan tuntunan, akan inspirasi, agar semakin kita menghadapi tahun yang baru, kita melangkah dengan mantap bersama-sama dengan Tuhan. Saudara kenal dengan tokoh ini, yaitu Thomas Edison. Beliau adalah salah satu penemu yang paling terkenal, yang tidak hanya dikenal karena kepinterannya, kejeniusannya, tetapi juga karena ketekunannya. Ketika mencoba menciptakan bola lampu pijar, Edison mengalami ribuan kali kegagalan. Mungkin bagi sebagian orang kegagalan demi kegagalan yang puluhan ribu atau ribuan kali akan membuat dia patah semangat. Membuat dia mungkin kecewa, terus give up. Tetapi kita melihat tidak demikian dengan Edison. Edison berkata, saya tidak gagal 10.000 kali. Saya hanya menemukan 10.000 kali atau cara yang tidak berhasil. Akhirnya karena ketekunannya membuahkan hasil. Dan ia berhasil menciptakan lampu pijar yang mengubah dunia. Saudara sekalian, jangan biarkan kegagalan itu menghentikan langkah kita. Kegagalan adalah bagian daripada perjalanan menuju keberhasilan. Akhir tahun bisa menjadi momen untuk belajar dari kegagalan dan menyiapkan diri untuk mencoba lagi di tahun yang baru. Tema inti dari Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 14 adalah hubungan antara hukum Taurat dan iman. Paulus menulis surat kepada jemaat atau gereja di Galatia, menasihati mereka untuk tidak mengandalkan ketaatan pada hukum Taurat, khususnya sunat dan berbagai aturan hukum Musa untuk beroleh keselamatan. Tetapi harus menerima kasih karunia dan keselamatan Tuhan melalui iman kepada Kristus Yesus. John Piper dalam hal hukum Taurat dan iman menekankan bahwa hakikat hukum Taurat itu baik, tetapi itu bukanlah jalan menuju keselamatan. Iman menyelamatkan manusia dan menuntun mereka pada perbuatan baik dan memenuhi persyaratan hukum moral. Oleh karena itu, peran hukum Taurat adalah membimbing manusia mengenali sifat keberdosaan manusia dan mengarahkan mereka pada Kristus. Sedangkan iman adalah kunci manusia dibenarkan di hadapan Tuhan. Demikian juga kita melihat pandangan daripada Timothy Keller tentang hukum Taurat dan iman adalah bahwa tujuan hukum Taurat adalah untuk menyadarkan manusia akan dosa dan iman adalah jalan menuju keselamatan. Kita lihat pandangan Timothy Keller dengan John Piper itu sangat mirip sekali. Setelah beliau mengatakan setelah dibenarkan karena iman, orang percaya akan menghasilkan ketaatan terhadap hukum Taurat. Namun ketaatan itu berasal daripada buah iman, bukan dari legalisme. Dibenarkan oleh perbuatan. Kehidupan Kristen yang sejati harus merupakan respon terhadap kasih dan anugerah Tuhan. Hidup dalam kebebasan yang diberikan, dikaruniakan oleh Injil. Dalam Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 14, Paulus terutama berfokus pada doktrin inti. Dibenarkan karena iman
untuk menjelaskan kebenaran Injil kepada jemaat Galatia dan menyangkal kesalahpahaman mereka yang mencoba mengandalkan hukum Taurat untuk dibenarkan. Perikop ini dapat kita pahami, kita pelajari dalam 3 poin yang penting. Yang pertama, menegur jemaat Galatia karena kebodohannya. Ayat 1 sampai ayat yang kelima. Hai orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempersona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-sialah semua yang telah kamu alami sebanyak itu. Masakah sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus menyebut jemaat Galatia itu sebagai orang yang bodoh. Mengapa Paulus menyebut demikian? Karena mereka telah menerima Injil atau diselamatkan oleh iman di dalam Kristus Yesus. Namun mereka ingin menjadikan diri mereka sempurna dengan mentaati hukum Taurat. Ini mengingatkan mereka bahwa karunia Roh Kudus dan keselamatan Tuhan adalah karena iman mereka, bukan karena perbuatan mereka. Teguran Paulus adalah bahwa mereka telah meninggalkan iman dan sebaliknya mengandalkan taat pada hukum Taurat yang bertentangan dengan kebenaran Injil. Contoh yang praktis, seperti seseorang yang diberikan hadiah dengan cuma-cuma, dengan gratis. Tapi dia gak percaya. Dia ingin bekerja keras, kerja dengan ekstra keras, supaya bisa memperoleh hadiah tersebut. Bukankah ini satu tindakan yang naif, tindakan yang bodoh, saudara sekalian? Paulus berkata lagi, karena Tuhan telah memberi engkau keselamatan melalui iman. Mengapa engkau ingin menggunakan perbuatanmu, perilakumu sendiri untuk mendapatkannya? Saudara sekalian, kekacauan perilaku beragama modern dengan keyakinan. Misalnya ada sebagian orang beranggapan bahwa selama mereka sering mengikuti kegiatan keagamaan, berdoa, memberikan persembahan, atau mengikuti kebiasaan agama tertentu, mereka akan memperoleh anugerah Tuhan. Pemikiran ini mirip sekali dengan kesalahan daripada jemaat Galatia. Hal yang sama jika seseorang percaya beranggapan bahwa hanya dengan membaca Alkitab, berdoa setiap hari, atau mengikuti ritual tertentu, dia dapat diperkenan oleh Tuhan. Dia akan jatuh dalam pemikiran legalistik dan mengabaikan hubungan sejati antara iman dan keselamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang percaya dibenarkan karena iman, bukan dibenarkan karena taat pada hukum Taurat atau karena perbuatan baik. Perilaku, ritual, pantangan, dan lain-lain tidak menjadikan kita lebih rohani atau diterima oleh Tuhan. Pertumbuhan rohani sejati berasal daripada iman kepada Kristus Yesus dan pimpinan dan pertolongan daripada Roh Kudus. Hal yang kedua, memakai Abraham sebagai teladan iman. Ayat ke-6 sampai ayat yang ke-9. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah,
maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itu adalah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Abraham menjadi teladan bagi semua orang beriman atau semua orang percaya. Siapapun yang beriman kepada Tuhan bisa menjadi keturunan rohani dari Abraham dan menikmati berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Paulus menekankan contoh Abraham yang menunjukkan bahwa iman adalah kunci dibenarkan, bukan hukum Taurat. Janji-janji Abraham bukanlah hanya untuk keturunan secara jasmani, tetapi juga untuk semua orang yang mengikuti Tuhan, yang percaya pada Tuhan dengan iman. Paulus menunjukkan bahwa orang-orang percaya menjadi keturunan rohani Abraham terlepas dari kebangsaannya, latar belakangnya atau budaya mereka. Karena janji dibenarkan itu melalui iman itu bersifat universal untuk semua manusia. Dan semua orang yang menerima Tuhan melalui iman akan mewarisi berkat yang sama yang diterima oleh Abraham. Contoh yang praktis, yaitu anak yang diadopsi. Kita tahu anak yang diadopsi itu bukan darah daging atau tidak bersifat karena faktor darah. Pada waktu dia diadopsi secara yuridis, maka dia memiliki segala fasilitas, segala hak yang dimiliki seorang anak. Termasuk dia berhak mewarisi harta daripada orang tua angkatnya. Jadi kita orang-orang yang percaya kepada Kristus juga masuk ke dalam keluarga Allah melalui iman dan menjadi umat Allah. Dan kita beroleh seluruh berkat yang dijanjikan Allah untuk kita. Kita melihat hal yang ketiga, kutukan hukum Taurat dan penebusan Kristus ayat 10 sampai 14. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah hukum, di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah berbuat demikian supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus selanjutnya menjelaskan bahwa jika seseorang ingin dibenarkan bersandar pada hukum Taurat, maka dia harus mentaati seluruh pasal hukum Taurat. Jika tidak, maka dia akan berada di bawah hukum, kutukan hukum Taurat. Jadi orang yang merasa bisa dibenarkan oleh hukum Taurat berarti harus taat pada semua pasal hukum Taurat. Dalam kenyataannya itu mustahil dan tidak mungkin.
Hukum Taurat tidak dapat membuat manusia dibenarkan, namun menyadarkan manusia akan dosa dan kekurangannya, kelemahannya, ketidakberdayaannya. Kristus mati di kayu salib, menanggung kutuk hukum Taurat bagi kita agar kita dibenarkan oleh iman. Ayat 13. Dengan cara ini kita dapat menerima janji-janji Roh Kudus melalui iman. Contoh yang praktis saudara sekalian, saat seseorang itu melanggar aturan lalu lintas ya. Dia katakan perboden, dia masuk begitu. Kemudian dia ditangkap, dikenakan denda. Nah saudara sekalian, orang itu tidak punya uang untuk membayarnya. Harus bayar 1 juta misalnya, dia tidak punya uang. Kalau dia tidak bayar, dia akan, mungkin dia orangnya dipenjarakan atau kendaraannya mungkin ditahan. Temannya yang baik hati itu membayarkan denda yang harus dia bayar. Dengan membayar denda yang harus dibayar, maka dia bisa bebas. Yesus Kristus telah menanggung kutukan hukum Taurat, menggantikan kita agar kita dibenarkan oleh iman dan dibebaskan dari belenggu hukum Taurat. Misalnya beberapa orang mungkin merasa bahwa melakukan perbuatan baik atau menjalankan ritual keagamaan dengan ketat dapat menyelamatkan mereka. Namun Paulus mengingatkan kita di sini bahwa meskipun perbuatan baik dan ritual itu penting, hal itu tidak membawa keselamatan untuk kita. Keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus, bukan melalui berapa banyak perbuatan baik yang kita lakukan atau berapa banyak aturan yang telah kita taati, kita ikuti. Iman seperti itu mengubah orang dari hati, sehingga perbuatan baik dan perilaku yang baik akan mengalir dengan otomatis dalam hidup kita. Bukan keluar dari tekanan untuk harus atau mendapatkan keselamatan. Saudara-saudara yang kekasih, ketika merangkum akhir tahun dan menyambut tahun yang baru, kita bisa mempraktekkan keseimbangan hukum Taurat dan iman, serta mengalami pertumbuhan iman melalui refleksi dan pandangan ke depan. Berikut beberapa metode atau cara yang praktis. Yang pertama, refleksi dan bersyukur. Kenali anugerah bukan sekedar menghitung-hitung perbuatan baik. Di penghujung tahun ini diluangkan waktu untuk melihat kembali tahun Anda sendiri dan melihat anugerah dan pimpinan Tuhan. Bukan hanya melihat pencapaian dan perbuatan Anda sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat daftar setiap berkat atau momen yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Mengingatkan diri kita sendiri bahwa semua yang diperoleh pertumbuhan berasal dari anugerah Tuhan. Bukan hanya usaha kita sendiri. Saudara dapat bertanya pada diri sendiri, dalam hal apa saja saya mengandalkan kasih karunia Tuhan? Dalam hal apa saja saya mengandalkan perbuatan sendiri? Refleksi ini membantu kita kembali fokus pada iman dan kasih karunia daripada terjebak dalam gagasan pencapaian diri. Yang kedua, saudara sekalian, yaitu periksa motivasi perilaku. Apakah diikat atau didorong oleh hukum atau didorong oleh kasih. Bapak ibu saudara sekalian, berapa banyak tindakan kita di masa lalu yang dimotivasi oleh kepatuhan terhadap aturan. Berapa banyak yang dimotivasi oleh kasih dan iman. Pikirkan contoh yang konkret seperti membantu orang lain,
menghadiri, mengikuti aktivitas gereja, memperhatikan mereka yang perlu diperhatikan dan lain-lain. Apakah karena kita merasa seharusnya melakukannya itu? Atau karena kita benar-benar peduli terhadapnya dan dimotivasi oleh kasih Kristus Yesus. Kita melihat hal yang ketiga, mendengarkan suara Roh dalam setiap keputusan. Sebelum mengambil keputusan besar atau kecil, sempatkan waktu untuk berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Tanyakah apakah keputusan itu menyenangkan hati Tuhan atau hanya menyenangkan diri sendiri. Dengan demikian kita membiasakan diri mendengarkan suara Roh Kudus daripada mengikuti keinginan sendiri. Yang keempat, tetapkan tujuan iman tahun baru, fokus pada pertumbuhan rohani. Di tahun baru kita dapat menetapkan beberapa tujuan rohani tertentu seperti membaca atau renungan harian, kebiasaan berdoa, rencana membaca Alkitab dan lain-lain. Sebagai alat untuk bertumbuh dalam iman, tujuan-tujuan ini bukan untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan, tetapi untuk berjalan lebih baik dengan Tuhan dan membiarkan hidup kita dipimpin oleh kehendak Tuhan. Tinjau kemajuan tujuan Anda setiap bulan atau triwulan untuk melihat bagian mana yang perlu kita sesuaikan atau kita perkuat. Anugerah Tuhan akan menjadi sempurna dalam kelemahan kita. Ingatlah bahwa pertumbuhan rohani adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia saja. Yang harus kita lakukan hanyalah bersedia untuk patuh dan bekerja keras. Roh Kudus akan melakukan bagiannya, sisanya. Bapak Ibu Saudara sekalian kenal dengan seorang yang bernama Nelson Mandela. Dia pernah dipenjarakan di penjara Afrika Selatan selama 27 tahun karena memperjuangkan pembebasan sistem apartheid. Di dalam penjara dia terus belajar baca buku hukum, mempersiapkan peran kepemimpinan di masa depan. Setiap tahun dia mengadakan refleksi. Apa yang direfleksikan? Yaitu nilai-nilai pengampunan, ketekunan, keberanian, ke jiwa yang besar. Dan saat dia keluar dari penjara, dia tidak dibelenggu atau tidak terikat oleh rasa benci karena 27 tahun dia di penjara. Dia tidak menaruh dendam. Tapi justru dia memimpin Afrika Selatan untuk mengakhiri sistem apartheid dan mendapat rasa hormat dari dunia atas toleransinya dan pengertiannya. Karena dia memperjuangkan yaitu satu sistem saling mengampuni dan tidak membalas dendam. Mandela terpilih sebagai presiden kulit hitam yang pertama di Afrika Selatan pada tahun 1994. Kisahnya menunjukkan bahwa betapapun sulitnya keadaannya, ia terus belajar menjaga iman dapat membawa satu perubahan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, berikut ini ada 2 pertanyaan refleksi yang bisa membantu kita mengakhiri tahun ini dengan penuh makna dan memulai tahun baru dengan semangat baru. Yang pertama,
renungkan momen-momen di mana kamu merasakan penyertaan Tuhan, baik dalam hal besar maupun dalam hal kecil. Dan pikirkanlah cara untuk memperdalam relasimu dengan Tuhan. Yang kedua, hal apa yang ingin aku atau kita ubah atau tingkatkan di tahun yang baru, sehingga hidup kita semakin mencerminkan kehendak dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga dua pertanyaan refleksi ini membawa pencerahan dan semangat baru untuk menghadapi tahun baru dengan hati yang penuh sukacita, dengan iman kepada Tuhan, dengan satu kesadaran di tahun yang baru ada tantangan yang baru, ada kesulitan yang baru, ada masalah yang baru, tetapi Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang setia. Tuhan akan menyertai kita, akan memberikan kita kekuatan, akan memberikan kita hikmat, akan memberikan kita kemampuan menghadapi tahun yang baru dengan kuat kuasa dan pertolongan Tuhan, dengan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa.